Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya khusus membuatkan video ini itu untuk kelas PSC dan PSD besok, ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di mata kuliah penyusunan proposal. Sebagaimana yang telah saya ajarkan juga di PSA dan PSB, bahwa kelas penyusunan proposal ini adalah kelas yang outcome-nya itu berupa ujian proposal. Jadi saya hanya memberikan dua opsi penilaian. Yang pertama adalah nilai A, itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang mampu mendapatkan dosen pembimbing, berarti dia mengajukan metrik di Siakat dan akan saya berikan dosen pembimbing, itu dia akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini. Yang kedua itu adalah opsi nilai A+. A+ ini adalah bagi mahasiswa yang berhasil melakukan ujian proposal, ya. Berhasil melakukan ujian proposal itu akan saya berikan nilai A+. Kalau tidak bisa mencapai keduanya, berarti wajib untuk mengulang mata kuliah, ya, gitu. Itu adalah pilihan yang tidak bisa ditawar lagi, ya. Saya ingin memberikan pendahuluan agar besok ketika kita di kelas itu langsung bisa action pada tugas yang harus dikerjakan besok. Jadi tidak ada pendahuluan pada mata kuliah ini, karena mata kuliah ini itu tidak berbasis pertemuan, tapi berbasis outcome, ya. Jadi berbasis outcome yang capai, yaitu ujian proposal. Itu maunya saya, kalau bisa satu angkatan semua bisa ujian proposal, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, minimal dapat dosen pembimbing, ya. Alasannya bagaimana akan saya jelaskan besok. Hari ini saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan tugas besok. Tugas besok itu teman-teman PSC dan PSD silahkan nanti saya berikan tugas terkait dengan permasalahan lapang, ya. Jadi saya ingin kalian mencari permasalahan lapang, permasalahan yang bisa diangkat untuk skripsi kalian, ya. Jadi besok itu PSA, sebagaimana PSA dan PSB itu juga sudah mengerjakan terkait dengan permasalahan. Jadi silahkan semalam ini kalian berpikir kira-kira mau neliti apa, ya. Jadi masalah itu adalah kalau biasanya kan kita bicara soal riset gap, ya. Riset gap ini adalah perbedaan antara teori atau kondisi ideal, ya. Kondisi ideal dengan fakta lapang. Ini PSA sama PSB sudah saya jelaskan kemarin, ya. Jadi ini khusus PSC dan PSD. Kalau misalnya bermanfaat untuk dipelajari lagi, alhamdulillah. Jadi perbedaan antara teori atau kondisi ideal dengan fakta lapangan atau fenomena ini yang dinamakan dengan riset gap, ya. Teori itu berarti yang sudah kalian pelajari mulai dari semester 1 sampai semester 6 mata kuliah yang terkait dengan terutama kalau perbankan syariah, ya, yang mata kuliah yang kaitannya dengan perbankan syariah, kayak manajemen pembiayaan, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen risiko dan lain-lain, itu semua sudah kalian pelajari di semester lalu, ya. Jadi besok yang harus kalian tentukan adalah teori, jadi riset gap. Yang pertama adalah teorinya. Jadi teori itu adalah kondisi ideal. Saya contohkan kayak gini. Kemarin saya sudah bahas di PSA dan B, ya. Saya contohkan begini. Ketika kita bicara soal jam masuk kampus, ya. Jam masuk kampus itu kan sudah ditentukan, ya. Sudah ditentukan secara aturan itu adalah jam 7:15. Namun terdapat mahasiswa PS yang nyatanya datang ke kelasnya itu pada pukul 8, ya. Nah, berarti padahal pukul 8, padahal dia sudah berusaha untuk berangkat pada pukul 6, tapi nyatanya nyampe kampus kok pukul 8, padahal estimasinya sampai di kampus jam 7. Nah, berarti kedatangan dia pada pukul 8 itu bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang terlambat. Jadi mahasiswa terlambat itu adalah masalah, ya. Nah, masalah penelitian ini kan harus dicari solusinya, ya kan?
solusinya, atau kita harus tahu penyebabnya apa agar nanti penyebabnya itu akan bisa diminimalisir pada hari-hari berikutnya, kan gitu. Maka muncullah yang namanya pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa mahasiswa A yang terlambat tersebut ya itu terlambat? Apa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dia dan apa dampak yang terjadi ketika dia terlambat? Itu ya, itu namanya pertanyaan penelitian gitu. Sehingga nanti kan akan dijawab tuh. Nah, dijawab itulah nanti akan dibahas. Oh, berarti secara aturan 715 dia kok datang terlambat. Nah, besok lagi kontribusinya adalah berarti besok lagi kalau sudah terjadi misalnya faktornya karena motornya mogok gitu. Berarti besok lagi itu harus dengan kontribusi penelitian ini maunya nanti mahasiswa itu lebih perhatian lagi terkait dengan pengecekan bahan bakar atau servis berkala yang harus rutin kayak gitu itu. Jadi teori, kita bicara soal teori perbankan syariah ya, kita katakanlah adalah Kotler itu mengatakan bahwa ketika promosi itu ditingkatkan maka penjualan itu harusnya juga meningkat. Ini menurut Kotler. Kotler misalnya 2010 gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa teori ini itu dicetuskan oleh Kotler, promosi yang meningkat tuh harusnya penjualan juga meningkat. Ini sama kayak aturan bahwa yang namanya mahasiswa itu harus masuk jam 7.15 gitu ya. Nah, faktanya fenomenanya yang terjadi adalah pada saat krisis 2018 itu ketika promosi itu ditingkatkan, yang terjadi adalah penjualan itu stuck atau bahkan turun gitu. Sehingga fenomena ini itu berbanding terbalik dengan teorinya Kotler, maka itu disebut masalah. Itu ya. Ada lagi, ketika gini, saya contohkan lagi. Jadi maunya secara teori ya, teori TAM misalnya, teori acceptance model ya. Jadi ketika suatu sistem itu sudah mengenal digitalisasi, harusnya kan ada kemudahan bagi pengguna sistem tersebut, kan gitu. Ketika Bank Syariah sudah melakukan digitalisasi, misalnya sudah ada mobile banking atau transaksi-transaksi digital, maunya itu bisa memudahkan nasabah untuk meningkatkan transaksinya. Tapi kenyataannya tidak terjadi pada nasabah lansia, gitu. Tidak terjadi pada nasabah lansia. Pada nasabah lansia, meskipun Bank Syariah sudah menerapkan digitalisasi, tapi ternyata hal tersebut tidak membantu sama sekali. Gitu. Nah, bagaimana strategi Bank Syariah untuk penerapan teknologi tersebut atau digitalisasi pada nasabah-nasabah lansia kayak gitu? Itu penelitiannya bisa seperti itu. Contoh lagi yang ketiga, ya. Ketika literasi digital, keuangan aja ya. Ketika literasi keuangan itu meningkat, maka harusnya nilai istilah minat ya, minat menabung mahasiswa perbankan syariah itu juga meningkat, harusnya gitu. Tapi nyatanya meskipun literasi di keuangan itu meningkat, nyatanya minat menabung mahasiswa PS itu terjadi penurunan atau bahkan tidak terjadi perubahan sama sekali. Itu ya. Itu penjelasan awal dari saya. Jadi besok teman-teman PSC dan PSD nanti silahkan untuk mencari masalah ya, permasalahan. Jadi masalah itu sebentar. Jadi masalah itu bisa diambil dari laporan, hasil wawancara,
kemudian bisa observasi, bisa dalam bentuk dokumentasi, bisa dari rating, bisa dari komen netizen, dan lain-lain ya. Jadi permasalahan fakta lapang tadi yang saya katakan, promosi meningkat pada saat krisis itu malah penjualan turun, ini berdasarkan laporan gitu ya. Terus ini misalnya minat menabung mahasiswa, literasi keuangan meningkat, mahasiswa itu tidak mengubah minat menabung mahasiswa menjadi meningkat, tapi tidak ada minat sama sekali untuk menabung bagi mahasiswa PS. Nah, ini berdasarkan wawancara. Bisa juga berdasarkan rating. Rating itu misalnya pelayanan ya. Jadi rating kan misalnya kan ada ya di Google Map ya. BSI KCP Ponorogo kan ada di Google Map ya. Nah, di situ kan ada menu komen dan rating ya. Nah, di situ biasanya ada. Jadi misalnya dari ratingnya misalnya nggak sampai 5, hanya 4 gitu. Terus dilihat di komentarnya, ternyata komentarnya ada, oh gini, pelayanan CS di BSI KCP Ponorogo orangnya judes-judes kayak gitu itu. Jadi berdasarkan komentar dan rating tersebut itu bisa dijadikan fakta lapang atau fenomena. Nah, nanti dicantolkan pada teorinya siapa gitu. Kalau misalnya kaitannya dengan pelayanan PS, berarti teorinya teori pelayanan. Kalau misalnya terkait dengan minat nasabah minat menabung mahasiswa, berarti teorinya teori minat. Kalau misalnya promosi, ini berarti teorinya teori promosi gitu. Tadi saya contohkan bahwa Kotler mengatakan promosi meningkat, harusnya penjualan meningkat, tapi ini faktanya promosi meningkat, penjualannya turun. Itu kan nggak sesuai dengan penjelasan dari Kotler. Demikian ya, silahkan disimak baik-baik sekarang, terus dihayati untuk permasalahannya. Besok saya berharap teman-teman sudah bawa masalah dari rumah ya. Jadi besok saya tinggal mengarahkan untuk cantolan teorinya, dan nanti kita juga nggak lama-lama kita bisa beralih pada kegiatan selanjutnya gitu. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.